Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan praktikan semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan praktikum penginderaan jauh terapan. Yang kemarin itu kita belajar tentang interpretasi interpretasi citra untuk pemetaan tutupan lahan skala menengah. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang skala detail. Tapi sebenarnya ini acara yang kali ini adalah lebih banyak ya pertemuannya, karena nanti goal terakhirnya adalah kita nanti akan membuat peta tentang kualitas permukiman. Nah, jadi ya, karena ini penginderaan jauh terapan, sehingga kita akan menggunakan data-data penginderaan jauh itu, khususnya kalau di praktikum yang ini adalah foto udara. Nah, nanti dari foto udara itu parameter-parameter apa saja yang bisa kita ambil, sehingga nanti di goal terakhir itu kita akan mendapatkan peta model untuk kualitas permukiman. Nah, namun sebelum itu di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interpretasi dari foto udara maupun citra satelit untuk bangunan dan jaringan jalan. Karena kita belum ada petanya, jadi memang benar-benar ini lebih ditekankan ke cara ekstraksinya atau interpretasinya dari data penginderaan jauh itu gimana sih untuk mendapatkan peta-peta parameternya yang nantinya dipakai untuk pemodelan kualitas permukiman. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini nanti judul besarnya adalah memang pemanfaatan penginderaan jauh untuk pemetaan kualitas permukiman. Namun ini kita pecah jadi 3 step utama. Yang step pertama ini adalah pembuatan peta dasar skala detail. Karena nanti dari peta dasar ini teman-teman bisa belajar bagaimana cara digitasinya, bagaimana cara interpretasinya, dan itu untuk teknisnya. Kemudian bagaimana sih cara interpretasi bangunan, terutama nanti kalau misalnya untuk masuk ke fungsinya, karena nanti dari fungsi bangunan itu kita bisa lanjutkan lagi menjadi penggunaan lahannya. Kemudian interpretasi jaringan jalan dan sungainya seperti apa, cara digitasinya seperti apa untuk teknisnya. Kemudian dari lebar jalannya ini hubungannya nanti dengan lalu lintas, misalnya untuk ke aplikasi ke depan itu nanti seperti apa. Dari lebar jalan misalnya katakanlah, kemudian dari berapa lajur, berapa jalur, itu bisa dipakai untuk interpretasi misalnya fungsi dari jaringan jalan. Karena fungsi jaringan jalan itu misalnya ada arteri, kolektor, dan sebagainya. Nah, kemudian yang dari 1 dan 2 ini nanti yang terakhir kita juga akan berbicara tentang interpretasi penggunaan lahan. Jadi nanti yang ini di step 1 ini memang kita akan lebih banyak creating peta. Nah, ini yang memang pekerjaan yang memakan banyak waktu, time consuming, dan banyak tenaga dan banyak dramanya, kalau terutama bagi teman-teman yang tidak tidak biasa untuk digitasi. Jadi harapannya nanti skill digitasinya untuk di step 1 ini akan lebih baik lagi, karena memang bisa digunakan untuk banyak pekerjaan. Kemudian selanjutnya yang kedua nanti, nah ini step 1 ini nanti kita rencanakan 2 pertemuan, karena memang ini waktunya bisa banyak, dan karena kita tidak tatap muka langsung di laboratorium, tapi lewat online seperti ini, sehingga nanti teman-teman akan ada 2 pertemuan. Yang untuk yang pertemuan pertama ini kita akan fokus di interpretasi bangunan dan jaringan jalan maupun sungai 1 dan 2 ini di step 1. Kemudian yang pertemuan berikutnya adalah interpretasi penggunaan lahan, dan yang terakhir nanti baru masuk ke step 2 dan step 3. Nah, step 2 nya ini nanti isinya adalah parameter-parameter apa saja sih yang digunakan untuk pemetaan kualitas permukiman, tentunya mengambil dari nomor 1 sampai nomor 3 ini. Dan kemudian bagaimana cara menginterpretasinya, ini kan masih hasil dari step 1 ini kan masih peta dasar ya. Jadi dari peta dasar ini nanti bagaimana kita olah sedikit untuk menjadi peta tematik yang nanti bisa kita pakai untuk modeling di step ketiga. Nah, prosesnya dari skep peta dasar menjadi peta tematik ini ada di nomor 2.
Nah, terus di step 2 ketiga ini, yang ketiga ini analisis. Nanti kalau sudah peta-petanya itu sudah lengkap, itu nanti masuk ke inputnya untuk nanti metodenya kita pakai overlay dengan parameter-parameter dari hasil step 2 ini, kita skorkan maupun kita haircutkan bobot dan sebagainya yang teman-teman sudah praktikum di SIG 1 ya, SIG dasar. Itu untuk teknisnya sebenarnya ini nggak begitu bermasalah, sehingga step 2 dan step 3 ini saya masukkan di satu pertemuan. Nah, itu nanti hasilnya pada akhirnya nanti teman-teman ini dari 3 pertemuan ini harapannya adalah kalian bisa melakukan pemetaan dasar skala detail ya, meskipun belum 100% benar, tapi setidaknya teman-teman sudah punya bekal nanti untuk bekerja di industri geospasial, mulai dari bagaimana sih digitasi bangunan yang benar, interpretasinya gimana, terus yang kedua jaringan jalan dan sungainya seperti apa, dan yang ketiga ini adalah penggunaan lahannya seperti apa. Semoga ini 2 pertemuan cukup. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa ekstraksi parameter-parameter dari data penginderaan jauh, interpretasinya seperti apa, karena nanti misalnya contohnya di pembuatan peta tematik untuk parameter kualitas pemukiman ini ada contohnya adalah keteraturan bangunan. Nah, bangunan ini gimana caranya melihat dia itu teratur atau semi teratur atau tidak teratur dalam satu blok permukiman itu seperti apa. Nah, ini besok akan kita jelaskan. Kemudian ada juga tentang misalnya kepadatan bangunan. Jadi dalam satu blok itu kepadatannya itu berapa sih? Nah, gimana caranya ngitung? Nah, itu nanti besok kita kalau sudah masuk ke step 2 ini kita pelajari bersama-sama. Terus kemudian untuk yang step terakhir ini adalah analisis, yang nanti kalian untuk membahas dan dengan pendekatan-pendekatan geografi yang dari kuliah-kuliah lain yang kalian pelajari. Nah, tapi setidaknya harapan saya adalah dari pertemuan ini nanti, dari 3 pertemuan ini nanti teman-teman setidaknya bisa memanfaatkan data penginderaan jauh ini untuk banyak hal. Ini untuk pemetaan kualitas pemukiman ini hanya saya contohkan salah satu terapannya saja, bahwa kita bisa mengekstraksi ini dari data penginderaan jauh seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi, kita langsung masuk ke step 1 untuk interpretasi bangunan. Nah, karena nanti kita akan menggunakan foto udara. Foto udaranya ini di sebagian wilayah Kota Wonosari yang teman-teman ini saat ini sudah saya share juga lewat Google Classroom, dan silahkan kalian download. Semoga sudah di download ya. Nah, itu resolusi spasialnya, atau yang lebih tepatnya sebenarnya GSD-nya, ground square distance-nya itu GSD atau pixel size-nya di lapangan itu sebenarnya 10 cm di situ. Kalau kalian lihat kemarin di pemrosesan citra digital sudah kita ajarkan cara melihat berapa sih sebenarnya pixel size-nya gitu. Nah, kemudian ini kita mulai untuk interpretasi bangunan itu seperti apa. Yang pertama, teman-teman lihat dulu, ini kita mau bikin skala detail 1:5000. Artinya seperti yang kita bahas di lab kemarin, bahwa di waktu yang lalu, bahwa kalau misalnya kita pengen bikin peta 1:5000 itu memang skala digitasinya sebaiknya adalah 1/5-nya. Tapi kalau misalnya kalian terapkan 1/5-nya, itu nanti pasti akan tidak bagus hasilnya, pasti akan kurang tepat, atau dia pasti agak melenceng gitu ya digitasinya, karena itu kurang detail. Jadi kalau setidaknya, kalau menurut saya ini nanti di skala 1/10-nya atau 1/8-nya. Nah, itu nanti di skala sekitaran 1/200, 250, 1/300 ya, itu nanti akan kelihatan. Nanti kita praktekkan. Terus beberapa hal yang harus kita perhatikan saat interpretasi bangunan itu, yang pertama memang interpretasi bangunan dari penginderaan jauh ini atau dari citra ini adalah dengan pendekatan atap bangunan.
karena memang kita melihatnya dari atas ya kebanyakan ya, kecuali yang condong, tapi sulit sekali kalau condong kalian mau bikin bangunan, peta bangunan dari citra yang condong ya, atau terlalu condong misalnya, atau oblik, bahkan malah yang oblik. Kalau oblik itu kan penggunaannya sudah lain, itu untuk misalnya katakanlah untuk fasad bangunannya, nah itu bisa oblik. Nah tapi kalau yang ini interpretasi bangunan dari penginderaan jauh ini memang kita mendekatinya dari atap bangunan, karena yang kita lihat dari atas itu memang atap bangunan. Kemudian yang kedua delineasi, bagaimana sih delineasinya, digitasi on screen-nya. Nah ini teman-teman gunakanlah rectangle. Jadi kalau kita mau delineasi poligon atap bangunan tadi, itu jangan menggunakan yang digitasi yang poligon biasa itu, tapi kita menggunakan rectangle agar bangunan yang dihasilkan ini mempunyai batas tepi yang tegas dan rapi sesuai dengan sifat bangunan rumah atau gedung. Kalau misalnya gedung atau bangunan rumah itu kan biasanya ya persegi, kotak gitu ya. Kadang memang ada sih yang kalau yang bangunan-bangunan khusus itu ada yang berbentuk setengah lingkaran atau segitiga, tapi ini kebanyakan yang kita temui adalah dia bentuknya adalah persegi dengan banyak sisi ya kadang, karena dia ada bangunan utama dan bangunan pendampingnya itu ya, atau misalnya terasnya itu bentuknya agak beda sedikit, misalnya agak menjorok. Nah nanti kita lihat. Terus kemudian unsur interpretasi yang digunakan dari 8 unsur interpretasi itu, setidaknya teman-teman pasti akan melihat rona atau warna itu untuk melihat warna gentengnya seperti apa. Warna genteng itu banyak macam-macam, jenisnya juga bisa macam-macam. Pertama warnanya dulu ya, misalnya dari warna yang coklat, merah, kadang nanti kalian ketemu citra ya dengan waktu perekaman lain, atau seperti misalnya waktu perekamannya berbeda, bulannya berbeda, itu kadang gentengnya bisa orange. Nah umur genteng juga berpengaruh. Terus kemudian ada juga genteng yang biru, ada juga pakai seng atau asbes, sehingga dia memantulkan banyak sekali sehingga warnanya sangat cerah. Nah kalau warnanya dia dominan putih misalnya, atau juga kadang dia konkret, istilahnya seperti diperkeras itu ya, atapnya itu adalah cor diperkeras, misalnya kayak bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi itu, misalnya kayak gedung hotel, terus bangunan perkantoran yang tinggi-tinggi itu misalnya. Nah terus yang kedua bentuknya ini bisa macam-macam, karena itu tergantung nanti teman-teman masuknya ke biasanya ya, bentuk permukiman atau rumah hunian yang ada di desa itu akan berbeda dengan yang ada di kota misalnya. Terus bentuknya ini macam-macam, bisa dia prisma, terus dia itu bisa bentuknya seperti yang di rumah hunian yang di permukiman perumahan atau real estate, itu nanti akan berbeda-beda bentuknya. Terus kalau misalnya katakan atap bangunan kantor, itu juga akan berbeda. Nah, dari bentuknya juga dia bisa lebih bervariasi lagi kalau untuk gedung perkantoran atau gedung-gedung khusus yang bukan rumah hunian. Nah terus luas dan ukuran ini juga salah satu penciri yang bisa kalian gunakan untuk interpretasi. Bandingkan rata-rata luas rumah hunian yang ada di wilayah tersebut dengan luas bangunan yang akan kalian interpretasi. Contoh misalnya ada satu bangunan yang dia besar banget itu luasannya, misalnya dia punya luasan bangunannya itu 200 meter atau 300 meter persegi. Nah terus yang lainnya ternyata permukiman di situ itu tidak sampai 100 meter persegi. Oh berarti bisa kemungkinan dugaan sementara kita itu bukan rumah hunian. Nah seperti itu untuk luas dan ukuran. Ukuran atau luas ini fungsinya untuk seperti itu. Nah kemudian bayangan. Nah kalau misalnya teman-teman lihat bayangannya itu banyak atau panjang, dia terindikasi berarti semakin panjang bayangannya berarti semakin tinggi bayangan atau tinggi bangunan ya. Karena tapi kalau tinggi ini kan kita kesulitan karena ini tidak stereoskopis ya, ini sudah mosaik. Nanti yang kalian gunakan itu sudah mosaik, atau kalau kalian dapat citra yang hanya 2D
bukan citra yang stereoskopis, itu akan sulit, sehingga kita memanfaatkan bayangan untuk mendekati apakah bangunan itu tinggi atau dia rendah. Nah, bayangan ini bisa digunakan kalau misalnya bayangannya ini panjang dan kita bisa mendeteksi bayangannya itu memang terlalu panjang, itu bisa saja bangunannya itu tinggi. Nah, kalau bangunannya tinggi itu bisa saja dia bukan rumah hunian misalnya, karena di samping-sampingnya ini dia misalnya hanya 1 lantai atau maksimal misalnya rumah hunian 2 lantai, tapi ini terlalu tinggi, ini lebih dari 2 lantai misalnya. Terus yang terakhir yang bisa digunakan juga ini ada asosiasi. Nah, asosiasi ini contohnya adalah misalnya bangunan itu berada di kompleks dekat alun-alun utama di kota tersebut. Nah, biasanya yang dekat alun-alun itu adalah bangunan-bangunan yang dia mencirikan untuk areal perkantoran misalnya. Apakah benar itu? Terus yang kedua, nanti bisa kalian cek gitu ya. Terus yang kedua, misalnya asosiasi ini bangunan-bangunan yang berada di pinggir jalan raya, jalan protokol, jalan dia kolektor primer atau arteri, itu biasanya dia berasosiasi sebagai bangunan-bangunan perdagangan dan jasa atau bangunan perkantoran. Nah, nanti kalau permukiman itu berada di jalan-jalan yang lebih kecil lagi misalnya, meskipun tidak menutup kemungkinan di situ ada rumah hunian juga, tapi bisa kita cek nanti. Nah, apakah asosiasi ini juga bisa kita gunakan sebagai salah satu unsur interpretasi yang nanti dari unsur-unsur itu akan membentuk kunci interpretasi. Nah, ini unsur interpretasi ini saya hanya menyebutkan beberapa saja yang biasanya kita pakai, tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk situs bisa digunakan juga, untuk yang pola bisa juga. Nah, nanti pola itu bisa kita pakai untuk yang saat sudah ekstraksi yang step kedua, untuk parameter kualitas permukiman. Pola permukimannya ini bagaimana sih, polanya teratur atau tidak dan sebagainya. Nah, itu. Terus kemudian yang selanjutnya, nah ini karena sekarang ini teman-teman sudah banyak sekali kita, meskipun kita memang harus latihan interpretasi, tapi kita bisa memanfaatkan bantuan dari Google Maps, Google Street View, Wikimapia, OpenStreetMap dan sebagainya. Nah, ini bisa membantu dan mempercepat interpretasi kita. Karena memang ya sudah banyak sekali, meskipun kita memang harus tapi ini ya, kuncinya adalah kita tidak boleh percaya langsung kepada titik-titik POI atau point of interest yang ada di Google Maps, Google Street View atau yang Wikimapia dan sebagainya. Tapi itu menjadi salah satu parameter atau salah satu pertimbangan kita apakah interpretasi kita ini sudah mengerucut mendapatkan itu bangunan apa. Jadi bukan ini memutuskan, tapi ini adalah bagian dari kita memutuskan itu bangunan fungsinya apa gitu ya. Jadi sebagai salah satu inputnya saja, nanti kita praktekkan ya. Nah, terus hasil yang disasar ini nanti adalah bangunan dengan fungsinya, atau ini nanti bisa digunakan selanjutnya untuk mapping penggunaan lahan skala detail. Karena kita membutuhkan dulu interpretasi bangunannya ini apa sih. Oh, ini bangunan yang berdekatan ini ternyata masih satu instansi sepertinya, karena dia pola gentengnya masih mirip, sama-sama warnanya biru. Terus kemudian dalam kira-kira satu area kompleks itu, yaitu bisa kita delinasi menjadi misalnya bangunan perkantoran yang jadi satu. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya dari interpretasi bangunan ini teman-teman tahu itu fungsinya seperti apa. Di samping itu teman-teman benar cara digitasinya. Nah, slide selanjutnya ini bagaimana cara digitasinya. Meskipun nanti kita praktekkan ya, tapi secara stepnya seperti ini. Ini contoh digitasi bangunannya. Nah, ini yang lihat silahkan perhatikan yang di nomor 1. Nah, kita akan membatasi bangunan yang ini. Bagaimana sih caranya digitasinya? Pertama adalah teman-teman cari dulu dia itu posisinya lebih dominan yang panjangnya gimana, panjangnya di mana. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kita mulai dari pojok kiri, pojok kanan bawah sini, terus kemudian keduanya di sini,
ketiga, keempat. Nah, tapi itu tidak menggunakan polygon biasa, tapi kita menggunakan rectangle ya. Kita menggunakan rectangle nanti kita praktekkan. Ini 2, 1 kosong belum kita digitasi, yang kedua kita digitasi bangunan utama dulu. Ini kan ada variasinya ini, misalnya terasnya, terus di sini ada tambahan kanopi. Nah, itu kita digitasi nanti. Terus kemudian setelah bangunan utama ini kita digitasi, yang kedua adalah kita tambahkan, nah ini teras belakang, terus ini kanopi sampingnya 1, 2, terus di sini yang paling depan sini ada teras lobby, mungkin di saat pintu masuk itu kita tambahkan juga sedikit di sini. Jadi untuk satu bangunan ini kita digitasinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa saja ini misalnya 4, karena ini misalnya ini dijadikan 1. Jangan lupa juga menggunakan snapping ya, karena dia harus menempel. Setelah itu baru ini di merge. Nah, contoh hasil akhirnya ini di merge. Sebenarnya ini masih bisa dikurangi lagi, dirapikan lagi, tapi setidaknya ini untuk contohnya seperti itu, bahwa satu bangunan ini prosesnya adalah digitasi bangunan utama dulu, kemudian variasinya baru di merge. Nah, ini satu poligon bangunan tersebut. Nah, kemudian kita interpretasi. Interpretasinya bisa macam-macam. Pertama dari warna gentengnya. Warna gentengnya ini warna genteng abu-abu. Oke, warna genteng abu-abu ini bisa saja dia rumah hunian, bisa juga dia rumah bukan rumah hunian tapi areal perkantoran atau jasa. Tapi di sini ada parkirnya gini, terus sini dilihat ada garis parking area di sini. Nah, jarang sekali bahwa rumah hunian itu di depannya, di halamannya ini ada garis parkir seperti ini ya. Dan ini luas sekali parkirnya, ada 2 mobil saja dia masih sisa banyak sekali. Nah, ini kecenderungannya bukan area pemukiman. Kemudian di sampingnya ini ada jalannya juga besar sekali. Jalannya besar sekali. Di sini ada lampu merah karena di sini ada ada motor-motor ini berhenti, ada mobil juga berhenti di lampu merah. Kemungkinan ini intersection ya. Terus ini ada zebra cross. Berarti kan ini di pinggir jalan besar ini. Pinggir jalan raya. Kemudian dia punya halaman yang luas dengan mobil 2 ini parkir. Terus di sini ada markanya, itu kecenderungannya dia bukan rumah hunian. Nah, sebenarnya kita bisa mengukur ini luasannya berapa, luas bangunan ini nanti. Nah, ternyata misalnya katakanlah ini sudah mengerucut, oh iya dia memang bukan rumah hunian. Tapi kita masih bingung, itu perdagangan dan jasa masuknya nanti. Misalnya katakanlah dia apakah toko besar atau retail, misalnya katakanlah apakah ini kayak minimarket itu. Nah, kita belum tahu misalnya. Tapi yang jelas itu bukan bukan rumah hunian. Misalnya kita sudah yakin seperti itu. Nah, kita bisa memanfaatkan ini. Kalau misalnya kalian sudah kira-kira kita ini sudah yakin itu memang bukan rumah hunian, tapi kita masih kebingungan itu masuknya apa. Nah, baru kita memanfaatkan Google Maps atau Wikimapia atau yang lain yang dari third party itu. Nah, ternyata dia kantor pos. Ini kalau kita lihat dari sumber dari Google itu memang dia kantor pos. Nah, ini yang kita interpretasi tadi. Sebenarnya memang ini lebih tadi hanya saya zoom di bagian aninya saja ya, di satu bangunan itu ya, tapi nggak apa. Nah, ini dekat alun-alun. Jarang sekali ada rumah hunian dekat depannya alun-alun kota Wonosari gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ternyata dia setelah kita lihat di Google Map itu dia memang kantor pos, sehingga kita masukkan dia sementara kita masukkan di perkantoran atau instansi pemerintah. Jadi ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Itu untuk untuk bangunan. Nah, gimana cara digitasinya? Kita masuk ke cara digitasinya. Ini area yang sudah saya bagi untuk teman-teman semua. Nanti silahkan sesuai dengan area yang dibagi oleh asisten praktikum. Nah, saya akan mempraktekkan. Sebenarnya saya sudah memulai digitasi beberapa bangunan. Nah,
Saya akan mencontohkan ke kalian. Ini yang sudah jadi ya, ini yang sudah jadi, tapi kita cari yang belum digitasi ya. Contoh kita mau digitasi yang ini saja ya. Nah, ini gimana sih caranya digitasi ini? Oke, silahkan mulai start editing. Saya menganggap kalian sudah punya atap bangunan, poligon, terus nanti untuk jaringan jalan masih nanti, tapi silahkan disiapkan. Kemudian nah ini kan kalau misalnya kita digitasi kan ini atap bangunan ini kita klik. Nah, di bagian bawah ini construction toolnya ini kita cari yang rectangle. Nah, ini rectangle ya, yang rectangle kamu klik dulu. Nah, terus kemudian zoom, ini saya di 250 misalnya. Nah, ini kan ini ada bentuk ini 1, 2, ada 2 atap yang 1 sama 2 nih ya, bagian belakang sama rumah depan ini ya, dan ini di jalan raya, ini area parkirnya. Caranya seperti ini, cari dulu yang paling panjang itu bagian mana, karena ini kita anggap dia persegi. Misalnya kita dari samping ini kita sudah yakin dia pojok, klik pakai rectangle ya, pakai rectangle, kemudian ini. Nah, kalau misalnya ke kita zoom, ada seperti ini. Nah, ini contohnya satu ini enak, ini yang mudah, ini yang mudah saja. Terus yang kalau yang agak sulit misalnya yang bentuknya macam-macam, kita cari ya, misalnya ini. Oke, ini dulu ya. Dia sama juga, di sini ada bangunan tinggi, terus kemudian ini ada atap penghubung, terus ini ada yang di bagian belakang, terus ini ada pagar ya. Nah, ini kalau kamu lihat di sini ada pagar, ini yang kecil ini pagar sampai ke belakang ini. Ini sudah beda bangunan lagi yang kirinya ini. Nah, itu caranya seperti apa? Kita digitasi dulu yang bangunan utama dulu. 1. Nah, ini. Terus gimana caranya digitasi yang bagian sini? Nah, ini. Jangan lupa ada snappingnya dihidupkan ya, tombol snappingnya. Semoga kalian sudah menghidupkan. Nah, ini snapping ini kalau aktif dia akan biru seperti ini, tapi kalau nggak aktif ini klik 1 kali terus kemudian di snappingnya ini centangnya kamu hilangkan. Nah, dia nggak aktif, tapi ini kita aktifkan, sehingga kalau kita berada di kursornya ini kita arahkan ke pojok sini, dia akan otomatis tertarik ke situ. Nah, ini nah itu kita klik sini. Jangan lupa kita masih pakai rectangle. Nah, misalnya seperti ini. Terus kemudian gimana yang bagian belakang? Sama, ini snappingnya masih hidup, kita arahkan ke pojok sini. 1, klik kedua, terus ini digeserin, digeser kursornya, kamu geser kan kayak dia akan kayak gini. Maaf, klik pertama, terus kemudian di sini klik kedua. Nah, ini baru di sini klik ketiga. Nah, karena ini masih kita asumsikan dia masih jadi satu pemilik, dan memang kita skalanya 1:5000, sehingga kita tidak perlu dipisah-pisah seperti ini, karena dia masih kita anggap satu pemilik dan satu fungsi ya. Sehingga ini kita select semua, kemudian pakai editor merge. Nah, kecuali kalau teman-teman sudah punya sudah punya shortcut, nah silahkan pakai shortcut. Kalau ini saya misalnya pakai shortcut ya, ini kemudian saya pakai shortcut. Maaf, ini shortcutnya belum aktif yang di sini, tapi oke, saya ajarin bikin shortcut ya. Kita mau bikin shortcut merge, caranya lewat sini, kemudian customize ini ya, customize, kemudian customize mode. Nah, ini di sini ada comment
dokumennya kamu klik. Nah, di sini ada bagian bawah ini ada keyboard. Bentar, ini masih loading ya. Mana tadi? Nah, ini. Maaf. Nah, ini terus kemudian keyboardnya ini kita klik, cari merge. Nah, tapi di sini ada banyak sekali merge. Ini ada merge divided rows, kemudian di sini juga ada merge mosaic. Nah, kita cari yang di toolnya editor, karena tadi kan merge-nya dari editor ya. Terus kita klik sini editor, kemudian gini muncul merge, kita klik. Nah, press new shortcut key. Saya pakai titik koma. Kalau mau saya ini misalnya katakanlah pakai titik koma. Nah, ini kalau sudah diklik sekali sini, kemudian di assign. Nah, terus kita close. Nah, itu nanti contohnya misalnya ini tadi kayak gini, ini ya. Terus kita select semua. Nah, ini saya neken neken tombol titik koma ya, dia akan muncul kayak gini. Nah, kemudian tinggal kita enter sekali. Nah, ini merge. Karena ini belum ada atributnya ya tadi ya, dari 3 poligon tadi. Tapi kalau sudah ada atributnya, kalian tidak bisa langsung seperti ini, nanti atributnya bisa jadi kacau. Saya lanjutkan lagi. Kita bikin juga sebentar lagi, kita bikin juga customize mode untuk yang clip, karena nanti kalian akan membutuhkan untuk clip. Nah, cari juga yang di bagian editor clip. Nah, kalau tadi saya pakai titik koma, sekarang saya pakai tanda petik 1. Nah, ini terus kemudian saya assign. Itu silahkan teman-teman enaknya kalian ya. Nah, contohnya clip itu kayak gini. Misalnya ini saya bikin gini ya. Nah, ini terus saya clip. Saya tekan saja satu titik. Tadi kan titik tanda petik 1 ya punya saya. Ini saya tekan tanda petik 1. Nah, dia akan muncul kayak gini, terus kemudian tinggal kita enter. Nah, akhirnya hasilnya jadi ke klip kayak gini. Nah, ini contohnya. Saya undo ya. Itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ini kita lanjut untuk digitasi lagi. Nah, ini sampingnya ini ada bangunan yang seperti ini juga, tapi memang dia mepet sekali, nggak masalah. Kita mulai dari sini, kita klik di pojokan yang genteng tetangganya ini, kemudian kita arahin ke sini, karena memang gentengnya di sini ya. Di sini mungkin ini tanah kosong dan atapnya ada di belakangnya lagi. Klik sini, bangunan utamanya dulu. Nah, ini kemudian tambahkan ini 1, klik di sini 2, klik di sini 3. Kemudian kita select dua-duanya, kemudian kita merge. Nah, merge-nya ini sudah pakai shortcut ya, lebih cepat ininya. Nah, terus lanjut lagi, saya cari yang mana lagi, misalnya ini ya. Oke, ini cari dulu bangunan utamanya, bisa dari sini 1, 2. Ini bangunan utamanya sudah, kemudian kita tambahkan ini 1, 2, terus kita tambahkan ini terasnya ini 1, 2, kemudian kita tambahkan lagi di sini masih ada kecil ini 1, 2. Nah, ini ternyata ini masih gabungan ya rumahnya ini. Saya tambahkan lagi ini 1, 2, kemudian ini 1, 2, kemudian ini masih ada lagi 1, 2. Ternyata ini gabung semua sehingga ini. Nah, setelah ini semua sudah digitasi seperti ini, kita tinggal select
udah. Kemudian ini dilihat lagi, saya pakai shortcut untuk merge, enter. Nah udah seperti itu. Oh ternyata ini ada yang tadi ada yang gap ya. Nah caranya ngilanginnya seperti apa, kalian bisa pakai ini auto complete polygon, kita silangkan di sini. Nah dia akan terisi. Setelah terisi ini diselect semuanya, baru kita merge. Nah dia hilang. Itu contohnya ya teman-teman ya. Terus kemudian lanjut lagi, saya kasih contoh lagi yang mana ya. Oke ini yang agak sulit nih. Nah, misalnya ini kayak ini, enggak sulit sih sebenarnya ini. Nah ini kalau kalian ikutin hasilnya itu nanti bisa bagus sekali sebenarnya ini. Nah ini apa, ini ada proses ortorektifikasi ya, sehingga ini agak bangunannya ini sebenarnya dia lurus, tapi karena ini ada proses ortorektifikasi sehingga dia agak meleot kayak gini ya. Nah itu ada tekniknya sendiri untuk benerin ini, tapi belum saatnya. Nanti kalau kalian sudah masuk ke fotogrametri atau di penginderaan jauh fotografi. Nah ini satu bangunan utamanya dulu, kemudian ini daerahnya. Nah kalau misalnya ini kira-kira dia itu bukan atap, bisa kita istilahnya kita lubangi ini di sini. Nah lubanginya pakai apa? Kalau sudah kayak gini pakai klip. Nah, tapi sebenarnya ini atap ya, tapi kalau ini saya contohkan kalau misalnya dia bukan atap. Nah ini klip, jadi dia hilang. Terus kemudian kita delete, ini kita delete. Nah ini kalau kita lihat dia jadi kayak gini. Nah ini kita merge. Oke ya teman-teman, tapi sebenarnya ini bukan lantai, tapi dia itu atap juga, cuman ini saya isi lagi, terus kita merge. Nah, isi lagi kita merge. Nah yang kalau yang ini baru dia memang tidak punya atap yang di bagian tengah. Ini terus kita tambahkan lagi misalnya ini. Nah ini pojokan bangunannya agak kelihatan. Oke kita kira-kira perkirakan di sini ya. Bentar kita oke. Berarti yang genteng coklat ini adalah yang utama. Ini 1 2, jangan lupa pakai rectangle. Kemudian di sini ini dulu 3. Nah ini belum selesai ya, ini step pertama. Terus kemudian step kedua kita tambah dulu yang ini 1 2, kemudian ini 2. Nah gini. Nah terus kita merge dulu, misalnya kita merge, kemudian kita, nah ini kan ada yang masuk nih. Nah, ini caranya gini, klik 1 2, kita masukkan sini misalnya 3, kita klik dulu, klik oke, kita enter, kemudian kita delete. Nah kayak gini. Oke ya, caranya seperti itu. Ini juga klik 1 2, kita tekan sini, kita klik dulu, klik oke, kita delete. Nah ini, nah terus bagian dalamnya juga 1, ini dulu 1 2, ini juga 3, terus ini 4. Nah ini semakin kalian persis semakin bagus sih, cuman ini enggak. Nah, terus ini di merge dulu, kita merge dulu. Setelah kita merge kan gabung kayak gini, tapi kan ini masih ada nih poligonnya. Nah ini kita klik dulu, klik oke, terus kemudian kita delete. Nah ini dia kosong nih, nggak ada nih, ya sudah kosong nih. Nah gitu, sama yang di bagian sini tadi juga sama.
1, kemudian ini 2, kita select dulu, jangan lupa ini di save, yang di bagian luar ini jangan di select. Kemudian ini kita merge, setelah di merge kemudian kita klik dulu, nah baru kita delete. Nah ini kosong akhirnya kayak gini. Terus nah ini masih kurang ya, masih belum selesai ya, karena ini ternyata bangunan 1 sama yang 2 ini kan gabung ini. Nah ini kantor, memang kantornya Pak Bupati, maaf ini Bu Bupati ya, karena di Gunung Kidul itu bupatinya itu perempuan, Bu Batinga. Kemudian ini kita tambahkan lagi, nah kemudian kita merge, nah ini kita merge dulu. Nah teman-teman, kalau misalnya ini kok lebih kayak gini, ini kalau tergantung, kalau kali kita mau jadikan bangunan yang ini dengan yang ini jadi satu, ini bisa langsung kita merge. Tapi kalau ini memang mau kita pisahkan, ini bisa yang melebihi ini bisa kita klik pakai yang polygon atasnya. Misalnya ini kita pisahkan ya, ini kita klik, nah ini jadi kayak gini. Jadi ini bangunan utama, ini bangunan yang kedua. Nah kalau kita lihat di sini, misalnya ini framenya saya ganti ya, bentar. Astagfirullah, maaf ya, ini hang force close ya armapnya, saya ulangi lagi. Tidak masalah sih, yang penting teman-teman sudah apa istilahnya, sudah memahami begitu caranya untuk digitasinya. Sayang sih tadi tidak kesimpan, tapi nggak masalah ya. Itu untuk interpretasi bangunan dan cara digitasinya. Nah silahkan teman-teman lakukan untuk area masing-masing ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan untuk yang jaringan jalan, saya ajari untuk digitasinya seperti apa. Ya kita mulai lagi. Maaf tadi force close untuk armapnya. Nah ini misalnya katakanlah sudah digitasi semua ini bangunannya. Nah kemudian kita mau memberikan atribut fungsi bangunannya itu apa. Nah ini kita tambahkan atribut dulu, kita add field, biarkan lengthnya 50, kita pakai teks, kemudian kita tambahkan fungsinya seperti apa, fungsi bangunannya ya. Nah contohnya seperti ini yang sudah saya digitasi ya, sudah saya interpretasi tadi ya. Nah yang seperti ini misalnya ini kan jalan protokol Jogja Wonosari ya, yang sudah dekat dengan alun-alun Wonosari. Kemudian ini permukiman dan ada beberapa bangunan yang dia teridentifikasi sepertinya bukan permukiman, atau kita curiga dia bukan rumah hunian. Contohnya misalnya yang seperti ini kita yakin dia rumah hunian. Nah ini kita select, silahkan diinterpretasi, misalnya di select, kemudian misalnya yang kayak gini ini kita identifikasi. Sebentar, ini dari bentuknya ini belum tentu rumah hunian, yang ini dulu. Nah ini terus kemudian kita isikan dia rumah hunian. Maaf, start editing, jangan lupa start editing. Ini kita isikan rumah hunian. Kemudian yang ini kok kalau rumah hunian kok bentuknya seperti ini, seperti kayak dia kayak kotak, maksudnya dia persegi panjang dan ada dua bentuk seperti letter U ya. Nah ini dari luasannya seperti apa, misalnya
panjangnya ini 17 meter, terus kemudian lebarnya hanya 8 meter. Terus ini 3,5 meter. Nah, ini biasanya ini di satu kamar ya, biasanya kalau ini dibagi jadi beberapa kamar. Nah, ini bisa saja kita interpretasi dia sebagai misalnya kos-kosan gitu ya. Nah, kos-kosan ini maksudnya apa? Maksudnya memang sebenarnya rumah hunian, tapi kalau misalnya mau didetailkan dulu sementara nggak masalah. Misalnya ini tetap rumah hunian, tapi kita kasih catatan dulu dia kos-kosan. Sementara seperti itu dulu. Terus yang bagian ini besar sekali nih. Nah, ini besar sekali ini. Kalau untuk rumah hunian tidak mungkin dia berada di dekat jalan raya, dan dia gedung yang sangat besar sekali, dan ini tinggi juga sebenarnya kalau kita lihat, meskipun bayangannya tidak kelihatan ya, tapi dari kesannya ini memang dia lebih tinggi dari bangunan-bangunan sekitarnya. Nah, ini bukan rumah hunian. Nah, apa sebenarnya ini? Kalau kantor, jarang sekali kantor yang benar-benar bentuknya ini kompak kayak gini, dan ini atapnya ini bukan atap genteng ya, tapi ini kayak asbes atau apa. Nah, ini dari untuk panjangnya ini 41 meter, kemudian lebarnya ini kalau yang di bagian belakang ini 35 meter. Ini luas sekali untuk bangunan. Nah, ini bisa saja dia industri, atau dia perdagangan dan jasa. Nah, sementara seperti itu. Nah, kita cek di Google Map itu dia apa. Nah, ini yang besar ini. Armada motor itu apa sih? Ini armada motor. Berarti kalau armada motor ini dia seperti, kalau tidak showroom ya, ternyata ini bengkel ya. Dari fotonya ini kita lihat dia bengkel ya, berarti dia perdagangan dan jasa. Kita select dulu. Dengan ini juga, ini sebenarnya satu kesatuan. Terus kita tuliskan dia perdagangan dan jasa. Nah, kalau mau lebih detail lagi, sementara kita tambahkan dalam kurung bengkel. Nah, seperti ini misalnya. Meskipun bisa bengkel ini atau yang kos-kosan tadi bisa di field yang lain, tapi nggak apa-apa. Sementara ini kita ginikan dulu, nanti kita rapikan saat sudah akhir. Nah, seperti itu. Nah, ini yang lainnya ini apakah bisa digunakan juga, maksudnya bisa diinterpretasi sebagai rumah hunian? Nah, belum tentu, karena ini di pinggir jalan. Nah, ada satu perkembangan sekarang yang bisa kita manfaatkan, yaitu Google Street View. Kita lihat dari Google Map ini, kita juga bisa istilahnya menampilkan Google Street View-nya ya. Nah, ini yang armada motor tadi. Nah, ternyata sampingnya ini, ini apa ini? Ternyata dia perdagangan dan jasa juga ya. Ini masih yang tadi, yang tengah tadi yang armada motor. Terus ini spare partnya. Ini yang di sini tadi tempat untuk untuk bengkelnya. Kemudian ini toko ya, toko HP dan laptop sepertinya. Nah, ini toko elektronik yang seperti ini, kita masukkan perdagangan dan jasa juga. Terus kemudian kita lanjut lagi. Ini juga ada toko buah. Berarti di bagian sini tadi, dari ini dan ini sama-sama perdagangan dan jasa. Kita masukkan dia perdagangan dan jasa. Bengkelnya ini kita hilangkan. Ya, seperti itu teman-teman caranya menginterpretasi. Karena kalau di pinggir jalan yang seperti ini memang patut kita curigai dia bukan rumah hunian ya, meskipun memang ada yang rumah hunian. Nah, itu contoh untuk interpretasinya. Nah, yang paling
enak itu teman-teman lihat dari bentuknya dulu dan luasan dari bangunannya itu. Kalau misalnya dia sangat luas nih, contohnya seperti ini luas dan terus ini ada motor-motor parkir kayak gini, terus ini ada bentuk yang seperti ini. Nah, ini bisa, ini sekolah atau kantor ya, sekolah atau kantor. Nah nanti kalau sudah kita digitasi, kita interpretasi, dia memang bukan rumah hunian karena jarang sekali rumah yang bentuknya seperti ini. Di misalnya punya yang bentuk rumah yang seperti ini ya, barangkali dia konglomerat atau yang, tapi jarang sih yang memang bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa saja rumah sakit, bisa saja kantor atau sekolah yang seperti ini. Nah kita cek kalau misalnya sudah seperti itu, nah bisa juga kalian cek di Google Street View atau di Google Map seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lagi kita kembalikan ke map. Nah sama untuk yang seperti ini. Nah ini kan bentuknya sudah ada sentuhan arsitektur ya, yang bangunan-bangunan kayak gini memang jarang sekali dia rumah hunian. Jadi teman-teman bisa, karena ini kan dekat alun-alun Wonosari ya, ini yang kita digit tadi dan foreclose tadi, ini kan kantor kabupaten. Nah ini ada masjid bentuknya seperti ini dan arahnya, kalau masjid itu kalian lihat arah dia kan baratnya kan sini ya, arah kiblat, terus kemudian ini agak serong. Nah ini kompleks masjid. Nah, sampingnya ini yang seperti ini bisa masih satu dengan masjid atau dia kantor atau bangunan sekolah. Nah ini kompleks perkantoran dan atau instansi pemerintah maupun swasta dan sekolah. Nah ini di pusat kota ya teman-teman. Nah tapi kalau yang rumah hunian yang seperti apa? Nah, kalian bisa melihat dari ukurannya. Nah, ini ukurannya kan lebih kecil ini. Ini ukurannya lebih kecil, kemudian jalan-jalannya juga lebih lebar, jalannya juga lebih kecil daripada yang di sini tadi. Terus kemudian kita jalan-jalan lagi di sini. Nah ini ada pasar ini dengan bentuk bangunan yang seperti ini, kompleks. Kemudian di sini ada truk itu atau dia bisa minivan atau yang pick up itu, mobil pick up itu. Nah ini parkir, terus banyak motor, aktivitas kegiatan manusia banyak sekali di sini. Nah, itu ya teman-teman caranya interpretasi bangunannya seperti itu, dan silahkan dilakukan dulu di mandiri di rumah dengan dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan ini tadi. Untuk sementara untuk interpretasi bangunan sampai ini dulu, dan harapannya seminggu ke depan kita sudah selesai sesuai dengan area yang sudah dibagikan ke teman-teman. Nah ini tadi hanya saya kerjakan dalam waktu berapa, 1 jam lah ini untuk yang kecil ini tadi, 1 sampai 1 jam. Jadi misalnya katakanlah sehari kalian kerjakan sedikit-sedikit, itu dia pasti akan penuh untuk area satu kotakan ini sesuai dengan pembagian punya teman-teman, dan itu masih cukup waktunya. Sementara untuk itu dulu untuk yang untuk yang bangunan, interpretasi bangunan. Nah nanti kita akan lanjut di video selanjutnya untuk bagaimana cara digitasi atau interpretasi jaringan jalan. Terima kasih, silahkan dilanjutkan.